Allah. Selain Allah adalah hamba Allah. Termasuk arsy. Saya sedang menjadikan Allah sebagai Rob. Nggak bisa. Ini yang berhubungan dengan makna Rob. Dengannya saya telah menjadikan Allah sebagai Rob. Salah. Sebagaimana salah secara kandungan bahasa, walau secara makna benar. Apa makna tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak ada yang menguasai saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan saya kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kepada saya kecuali Allah. Bukan la ilaha illallah. Ini dia makna la ilaha illallah. Allah abd. Apa arti abdun? Apa arti abdun? Hamba. Kita hamba atau bukan? Kita hamba atau bukan? Selain Allah adalah hamba Allah. Selain Allah adalah hamba Allah. Termasuk arsy adalah hamba Allah. Dan seluruh hamba Allah membutuhkan Allah. Rob, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Rob adalah dari Allah ke hamba. Ilah adalah dari hamba ke Allah. Rob adalah dari Allah ke hamba. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberikan ilmu, menurunkan hujan, menjaga, menciptakan, menguasai, mengatur seluruh urusan, melancarkan perjalanan, menjaga kesehatan kita. Apa yang Allah lakukan kepada hamba? Adapun ilah, perbuatan hamba mengibadati Allah. Ilah adalah Allah yang diibadati oleh manusia. Jadi manusia kepada Allah. Jadi makna Rob adalah perbuatan Allah kepada hamba. Makna ilah, hamba yang mengilahkan Robnya. Jadi hamba ke atas. Kita ketika sholat, tidak bisa kita katakan dalam sholat ini, saya sedang mengibadati, saya sedang memberikan ibadah. Begini, ketika kita sholat, dalam bahasa Arab tidak bisa difahami, saya sedang menjadikan Rob, saya sedang menjadikan Allah sebagai Rob. Nggak bisa. Namun yang dipahami secara bahasa Arab adalah, saya menjadikan Allah sebagai ilah. Jadi pahami tidak? Sholat adalah ibadah, perbuatan hamba kepada Allah. Bahasa Arabnya ke ilah. Nah tadi, ini Rob, ini ilah. Ini Rob, ini ilah. Kalau itu adalah apa yang Allah lakukan kepada hamba, maka ini makna Rob. Kalau itu adalah perbuatan hamba mengibadati Allah, ini makna apa? Ilah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita menjadikan Allah sebagai apa? Hah? Ilah. Kalau kita sedang duduk menunggu waktu sholat, kita menjadikan Allah sebagai apa? Ilah. Ketika kita meyakini yang menyehatkan saya adalah Allah, yang menyehatkan saya adalah Allah, ketika itu kita sedang meyakini Allah sebagai apa? Sebagai Rob. Yang melancarkan perjalanan saya tadi dari rumah sampai ke masjid ini adalah Allah, yang melancarkan perjalanan saya, mengamankannya. Aman kan dari rumah sampai kemari? Pasti ada yang mengamankan. Yang membuatnya aman sehingga saya bisa sampai dari rumah saya kemari adalah Allah. Di sini kita menjadikan Allah sebagai Rob. Karena ia telah mengamankan perjalanan kita, mengamankan, melancarkan perjalanan kita dari rumah sampai ke sini. Sekarang saya melihat dan mendengar, yang membuat saya melihat dan mendengar adalah Allah. Ketika itu kita sedang menjadikan Allah sebagai Rob.
Dengan mata yang Allah berikan ini, saya lihat Al-Quran, saya melihat Al-Quran, saya membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dan melihat Al-Quran ini, saya menjadikan Allah sebagai ilah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan amalan hamba, hal-hal yang berhubungan dengan amalan hamba yang diarahkan kepada Allah, ini makna ilah. Hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah kepada hambanya, ini yang berhubungan dengan makna Rob. Maka hal yang salah secara susunan bahasa, walaupun secara makna benar, tapi secara susunan bahasa salah. Saya sholat kepada Allah, saya berpuasa kepada Allah, saya duduk majelis taklim untuk mengharapkan ridho Allah, dengannya saya telah menjadikan Allah sebagai Rob. Salah. Yang benar adalah dengannya saya telah menjadikan Allah sebagai ilah. Sebagaimana salah secara kandungan bahasa, walau secara makna benar. Saya yakin bahwa yang menghidupkan saya adalah Allah, yang mengatur rezeki saya adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menahan air hujan karena maksiat manusia adalah Allah, dengannya saya telah menjadikan Allah sebagai ilah. Salah. Yang benar adalah dengannya saya telah menjadikan Allah sebagai Rob. Bisa difahami insyaallah? Nah, ketika kedua-duanya diartikan Tuhan, makna ini buyar. Makna ini buyar. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Akhirnya larilah kepada makna yang ditangkap oleh manusia. Tuhan adalah yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki, yang memberi rezeki, yang menyehatkan, yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Akhirnya ke situ larinya. Ketika larinya ke situ dalam makna Tuhan secara bahasa kita, larinya hanya kepada Rob. Tanya orang awam kaum muslimin, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa artinya? Apa makna tidak ada Tuhan selain Allah? Kita sudah praktekkan. Kita sudah praktekkan. Kita tanya beberapa orang awam, apa yang anda hadir di dalam makna yang Anda fahami tentang tidak ada Tuhan selain Allah? Jawabannya, yang mencipta adalah Allah. Yang menguasai alam semesta adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Yang memberi rezeki kepada saya adalah Allah. Yang menghidupkan, mematikan saya adalah Allah. Akhirnya larinya kepada Rob. Kalau begitu jangan tuliskan la ilaha illallah. Karena makna yang Anda inginkan adalah la robba illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah yang Anda fahami, harusnya bahasa Arabnya la robba illallah. Sementara Anda dituntut untuk la ilaha illallah. Kalau maknanya adalah tidak ada yang menguasai saya kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan saya kecuali Allah, tidak ada yang mematikan saya kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kepada saya kecuali Allah, bukan la ilaha illallah, tapi la rabba illallah. Karena seluruh makna tadi larinya kepada makna Rabb, makna rububiyah. Sementara kita dituntut untuk la ilaha, bukan la robba. Kalau la ilaha yang dituntut, maka yang dituntut adalah kita kepada Allah. Saya sholat hanya kepada Allah. Saya puasa hanya untuk Allah. Saya bersedekah hanya untuk Allah. Saya membangun masjid hanya untuk Allah.
Saya berdoa hanya kepada Allah. Saya minta perlindungan hanya kepada Allah. Saya minta rezeki hanya kepada Allah. Saya minta jodoh hanya kepada Allah. Saya minta kesembuhan penyakit hanya kepada Allah. Saya minta dinaikkan karir hanya kepada Allah. Saya minta diamankan perjalanan hanya kepada. Ini dia makna la ilaha illallah. Ini dia makna la ilaha illallah. Oleh karena itu, orang Arab, asli Arab, tahu arti ilah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Rasul kita SAW mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Langsung mereka protes. Enggak bisa. Karena selama ini, kami kepada Lata, kami kepada Uzza, minta pengamanan, minta berkah. Minta kebaikan-kebaikan kepada Lata dan Uzza. Kepada mana? Kepada Hubal. Kepada berhala-berhala selain Allah. Ketika disuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu artinya seluruh selain Allah harus hilang. Tak ada lagi perdukunan, tak ada lagi tangkal dan jimat, tak ada lagi berhala-berhala, tak ada sesuatu selain Allah, hanya Allah saja. Oh, tidak bisa ini. Langsung mereka protes. La ilaha illallah, tidak bisa. Kalau dikatakan kepada mereka la robba illallah, mereka mengakui. Orang kufar Quraisy mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Ada ayatnya berbicara tentang masalah itu di dalam Al-Quranul Karim, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada makna yang sangat jauh antara Rob dan ilah. Rob adalah apa yang Allah lakukan kepada hamba, sementara ilah adalah hamba yang mengilahkan Robnya. Rob adalah apa yang dilakukan Allah kepada hamba, sementara ilah adalah hamba yang menjadikan Allah sebagai ilahnya. Bahkan di dalam senyum pun, kita harus menjadikan Allah sebagai ilah. Senyum kita untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan masuk ke dalam makna tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam senyum kita harus mengamalkan la ilaha illallah. Karena yang kita harapkan dari senyuman itu adalah ridho Allah. Rasul menyuruh kita tersenyum tidak? Rasul menyuruh kita tersenyum ketika bertemu saudara-saudara kita tidak? Dalam tersenyum pun kita mengharapkan ridho Allah. Berarti di dalam senyum pun kita menjadikan Allah sebagai ilah. Artinya apa? Di dalam senyum pun kita praktekkan la ilaha illallah. Apalagi dalam hal yang lainnya. Ketika makna ini samar,